Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamal Zahra. Saya dengan NPM 20010810114. Saya sebagai mahasiswa jurusan Tadris Biologi di kampus IAIN Metro. Di mana kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dalam mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi. Sebelum saya melakukan presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Andi Setiawan MPD selaku dosen pengajar di kelas B jurusan Tadris Biologi atas pengajarannya dalam mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi, dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang ingin meluangkan waktunya untuk melihat dan mendengar presentasi saya dalam video kali ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul tingkatan takson tumbuhan, aturan binomial nomenklatur, dan asas-asas tata nama tumbuhan, serta memahami tata nama tumbuhan. Dalam materi yang pertama, kita akan membahas tentang tingkatan takson tumbuhan. Tingkatan takson tumbuhan ini terdapat 8 tingkatan. Yang pertama itu ada tingkatan kingdom, di mana tingkat takson yang paling tertinggi dengan jumlah anggota taksonnya itu terbesar. Terus yang kedua itu ada divisio, di mana takson pada tumbuhan dengan menggunakan akhiran pita. Terdapat 3 bagian, yaitu bryophyta pada tumbuhan lumut, pteridophyta pada tumbuhan paku, dan spermatophyta pada tumbuhan yang berbiji. Lalu yang ketiga itu ada klasis, di mana anggota setiap filum divisio tadi itu dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Dalam persamaan ciri-ciri tertentu ini terdapat 3 kata akhirannya, yaitu edonae itu untuk tumbuhan yang berbiji tertutup, opsida itu pada lumut, dan pisceae itu pada alga. Yang keempat itu ada ordo, di mana anggota setiap klasis tadi itu dikelompokkan lagi berdasarkan suatu persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Kelima, familia, di mana kelompokan dari ordo tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan tertentu dengan akhiran acac. Contohnya Solanaceae dan Rosaceae. Terus yang keenam itu ada genus, kelompokan dari familia tadi itu dikelompokkan lagi lebih khusus. Contohnya familia Poaceae pada zea atau jagung. Terus itu juga ada Sascarum yaitu pada tebu, Triticum itu pada gandum, dan Oryza itu pada padi-padian. Ketujuh itu ada spesies, di mana spesies ini kan berarti spesies ini yang mempunyai banyak ciri-ciri dan organisme yang menghasilkan keturunan. Lalu pada spesies itu terdapat lagi variasinya yang disebut varietas dari suatu spesies atau spesies yang masih memiliki perbedaan ciri-ciri tertentu. Nah, ini merupakan contoh dari urutan takson tadi. Ini dalam bunga mawar dengan nama ilmiahnya itu Rosa sp, lalu klasifikasinya kingdomnya Plantae, divisionya Magnoliophyta, klasisnya Magnoliopsida, familianya Rosaceae, genusnya Rosa L, spesiesnya Red Climbing Rose, dan varietasnya merupakan Balifi. Pembahasan kedua itu aturan binomial nomenklatur dan asas-asas tata nama tumbuhan. Di mana binomial nomenklatur itu berarti tata nama yang terdiri dari berbagai aturan yang menghasilkan cara penulisannya. Seperti contohnya pada Escherichia coli, di mana pada ketikan tulisannya itu dimiringkan, lalu huruf awal itu di huruf kapitalkan, lalu setelahnya itu huruf biasa. Nah, kalau pada tulisan tangan itu sama, huruf awalnya kapital, lalu huruf seterusnya itu biasa, tapi tidak dimiringkan, melainkan digaris bawahi. Lalu asas-asas tata nama tumbuhan
itu ada asas pertama, di mana tata nama tumbuhan dan tata nama hewan berdiri sendiri. Lalu KITT-nya itu berlaku sama bagi nama-nama takson yang sejak semua diperlakukan sebagai tumbuhan. Contohnya, famili pada tumbuhan itu diakhiri Aceae, sedangkan pada hewan itu diakhiri Idea. Lalu kedua itu ada asas kedua, penerapan nama-nama takson itu ditentukan dengan perantara tipe tata namanya. Asas ketiga, tata nama taksonnya didasarkan atas prioritas publikasinya. Misalnya Rosaceae jas yang berarti famili yang dipublikasikan oleh Jasi. Asas keempat itu setiap takson dengan sirkumskripsi atau batasan-batasannya dan tingkat tertentu hanya dapat mempunyai satu nama yang benar. Juga dikenal adanya sinonima dan homonima. Misal dalam nama-nama suku itu ada Gramineae atau Poaceae dan Palmae atau Raceaceae. Asas yang kelima itu ada nama-nama ilmiah itu diperlakukan sebagai bahasa Latin tanpa memperhatikan alasannya. Terus asas yang terakhir, asas keenam itu peraturan tata nama berlaku surut kecuali bila dibatasi dengan sengaja. Lanjut dalam materi ketiga, memahami tata nama tumbuhan. Nah, sebelum memahami tata nama tumbuhan, kita harus diperhatikan lagi. Yang pertama itu harus perhatikan nama sainsnya. Terus itu mempunyai kepentingan dalam biologi. Lalu memperlihatkan kaitan ahli serta terdapat pada ICBN atau Kod Penamaan Botani Antara Bangsa atau dalam bahasa Inggrisnya International Code of Botanical Nomenclature. Dan yang terakhir itu ICZN untuk zoologi itu International Code of Zoological Nomenclature. Nah, dalam memahami tata nama tumbuhan ini, ada tata nama nomenklatur di mana cara pemberian namanya itu melibatkan asas-asas yang diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan Kongres Botani Sedunia. Lalu, dalam tata nama binomial yang berarti dua nama, itu aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup, di mana terdiri dari dua kata sistem taksonomi, dengan mengambil nama genus dan nama spesiesnya. Terus dalam aturan penulisan itu ada beberapa, di mana yang pertama, aturan penulisan dalam tata nama binomial itu selalu menempatkan nama epitet genus di awal dan nama epitet spesiesnya itu mengikuti. Lalu nama genus itu selalu diawali dengan huruf kapital dan nama spesiesnya selalu diawali dengan huruf biasa. Yang ketiga itu penulisan nama ini tidak mengikut tipografi yang menyertainya, yang artinya suatu teks yang semuanya menggunakan huruf kapital atau balok, misalnya pada judul suatu naskah. Nah, dalam singkatan tata nama tumbuhan itu kan terdapat seperti SPEC, SPP, dan SP, di mana SP ini dilakukan oleh zoologi dan SPEC atau spec itu untuk botani. Lalu dalam SPP itu untuk zoologi dan botani yang merupakan bentuk jamak. Nah, contohnya itu ada Canis sp yang berarti satu jenis dari genus Canis dan Adiantum spp yang berarti jenis-jenis Adiantum. Sekian materi yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata atau pembahasaan atau tingkah laku saya dalam presentasi tadi, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian dan ibu bapak sekalian. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.